Shalom saudaraku, saya percaya saudara dalam keadaan sukacita dan bergembira di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, saya melihat bagaimana hari-hari ini serangan-serangan kuasa jahat itu semakin kuat. Bukan hanya untuk orang-orang di luar Kristen, tapi kebanyakan anak-anak Tuhan itu mengalami berbagai macam pergumulan di hari-hari ini. Tema ini saya angkat dari sesuatu yang Tuhan ingatkan bahwa kita jangan pernah berhenti untuk berdoa. Katakan amin. Coba lihat kiri kanan berkata, jangan pernah berhenti berdoa. Amin. Jangan pernah berhenti berdoa, sebab doa mempunyai kekuatan. Tadi kita lihat mana anak-anak itu melakukan satu persembahan tarian bersama-sama itu di alun-alun keraton kesepuhan. Secara profetik itu adalah luar biasa saudara, bahwa kita diminta oleh Tuhan untuk menjaga kota. Amin saudara. Artinya berdoa untuk kota di mana kita berada. Kemarin hari Kamis saya bersama dengan 9 kota dan 18 kabupaten Jawa Barat berdoa bersama-sama di Lembang. Saya percaya ada sesuatu kegerakan kekuatan, bukan hanya kami saja para hamba Tuhan, tapi juga beberapa daripada orang-orang yang di Jakarta ikut berdoa di sana, saudara. Ada 130 orang kami berdoa untuk memohon, meminta kekuatan daripada Tuhan untuk Jawa Barat. Sebab saya percaya Jawa Barat ini adalah satu barometer kegerakan daripada kekuatan roh di dalam Tuhan. Gereja Tuhan harus banyak berdoa. Gereja Tuhan harus banyak bertekun sehati dalam doa bersama-sama. Oleh sebab itu tema ini saya angkat supaya kita mengerti bagaimana doa mempunyai kekuatan powerful dalam hidup kita. Yang sudah saya katakan amin. Saudara, doa itu adalah pintu masuk untuk ketemu dengan Tuhan. Betul nggak saudara? Ya, doa itu adalah pintu masuk untuk ketemu dengan Tuhan. Doa tidak dapat dipisahkan dengan yang namanya pujian dan penyembahan. Pasti kalau kita berdoa kita memuji Tuhan. Kalau kita berdoa kita pasti menyembah Tuhan. Saudara yang kekasih, di perjanjian lama ada seorang yang bernama Daud, dia punya rindu dalam kehidupannya, ya selalu untuk dekat dengan Tuhan. Kita tahu bahwa Daud itu disebut seorang yang memiliki karakter intimasi, artinya dia rindu, ya seorang raja yang diurapi, diberkati Tuhan, masih punya waktu lebih banyak untuk dekat dengan Tuhan. Saudara, pada waktu Daud memerintah sebagai raja, dia tidak memerintah dengan sistem demokrasi, tetapi dia memerintah dengan sistem teokrasi, saudara. Luar biasa. Di dalam Alkitab, hanya Daud yang memerintah Israel dan Yehuda dengan sistem teokrasi. Artinya apa? Dia menempatkan Tuhan di atas segala kepemimpinannya. Daud itu bergaul intim dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita untuk bergaul intim dengan Tuhan? Saudara, tidak ada cara lain kalau kita bergaul dengan intim dengan Tuhan, yakni melalui kehidupan doa. Saya mohon multimedia bisa mengikuti, ada slide setelah ini. Nah, saudara yang kasih, doa, pujian, penyembahan tidak bisa lepas dan dipisahkan. Karena pemuji dan penyembah harus memiliki hati dan jiwa seorang pendoa, saudara. Ya, saya percaya pemuji, penyembah ya yang ada tempat ini harus memiliki hati untuk rindu berdoa. Demikian pula saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya dengan Tuhan. Di dalam firman Tuhan dikatakan Daud itu, aku telah ketemu dengan seorang yang bernama Daud bin Isai, orang yang berkenan dan melakukan perintah Tuhan. Kehidupan doa merupakan modal utama dari seorang percaya untuk ketemu dengan Tuhan. Yang namanya modal utama, saudara jangan sia-siakan. Kalau kita berbisnis ada modal utama, itu kita nggak pernah sia-siakan. Betul saudara ya? Kita jaga modal utama, jangan sampai kita mengalami kerugian. Doa itu adalah modal utama orang kepercayaan. Artinya kita percaya kepada Tuhan dan Tuhan percaya kepada kita, modal utamanya bagaimana kita melakukan doa di hadapan Tuhan. Saudara yang kasih, maka Alkitab berkata, aku memulihkan pondok Daud yang telah roboh. Saudara, ini gambaran sebuah ibadah yang ditunggu-tunggu oleh Tuhan, sebab Tuhan punya rancangan untuk memulihkan kondisi keadaan ibadah dari setiap anak-anak Tuhan. Saya percaya Tuhan, hari-hari Tuhan sedang melakukan itu. Bukan hanya di gereja kita saja, tapi di setiap gereja Tuhan sedang melakukan itu.
Dan Tuhan beri kepercayaan kepada kita sebagai gereja yang mempunyai DNA, pray, praise, and worship. Untuk terus memberitakan tentang isi hati Tuhan, keadaan Tuhan pada waktu kita ibadah. Saudara tahu kemah Musa itu adalah penuh dengan kemuliaan Allah. Bagaimana Tuhan bekerja lewat kemah Musa? Saudara, tetapi saudara di kemah Musa yang mengalami pemulihan daripada penyembahan kepada Allah justru bukan di kemah Musa. Kemah Musa itu penuh dengan kemuliaan Allah. Justru yang namanya pondok Daud atau kemah Daudlah Tuhan memulihkan waktu-waktu di mana anak Tuhan bisa ketemu dengan Tuhan. Lantas apa perbedaan kemah Musa dan pondok Daud? Kemah Musa itu masih memakai tirai-tirai, ada pelataran, ada ruang kudus dan ruang maha kudus. Jadi saudara, yang boleh masuk di ruang kudus dan maha kudus adalah para imam keturunan Lewi. Selain itu mereka hanya ada di halaman. Jadi kalau orang mau ketemu sama Tuhan, dia berkata titip pesannya sama Tuhan ya. Imam ini masuk, belakangnya jubahnya diikat, dikasih keriningan saudara. Dia masuk ke ruang kudus, dia masuk ke ruang maha kudus. Kalau lama ditunggu, ditarik-tarik saudara keriningannya bunyi tapi nggak keluar, berarti dia mati di dalam. Bapak Ibu yang kekasih, tapi di dalam namanya kemah Daud atau pondok Daud, tirai itu sudah tidak ada. Daud menempatkan yang namanya tabut perjanjian di tengah. Jadi bentuk daripada kemah Daud itu bujur sangkar, 4 persegi panjang, 4 bujur sangkar. Kalau kemah Musa itu 4 persegi panjang. Apa yang dilakukan Daud? Daud menempatkan 4.000 pemusik, saudara bisa bayangkan ya. 288 penyanyi. Mereka ini dicatat dalam Alkitab, di dalam 1 Tawarik 9 ayat 33. Alkitab berkata, inilah para 1 Tawarik 9:33, inilah para penyanyi kepala kaum keluarga orang Lewi yang tinggal di kamar-kamar dan dibebaskan dari pekerjaan lain. Sebab siang dan malam mereka sibuk dengan pekerjaannya. Jadi orang Lewi inilah yang tunjuk oleh Tuhan. Para penyanyi ialah kepala-kepala keluarga dari suku Lewi. Mereka tinggal di Yerusalem di dalam ruangan-ruangan khusus di Bait Allah dan bertugas selama 24 jam penuh. Mereka dibebaskan dari tanggung jawab lain, dipilih berdasarkan silsilah mereka. Siapa di tempat ini yang rindu untuk ketemu dengan Tuhan? Fokusnya hanya Tuhan. Alkitab berkata, tidak jangan lain, kita harus banyak berdoa. Saudara yang kasih, orang-orang di tempat ini memainkan musik bukan secara profesional, tetapi dia memainkan musik oleh karena tuntunan Roh Kudus. Daud mengajarkan kepada mereka untuk mereka terus diintim sama Tuhan. Ada lagu lama yang terus saya nyanyikan, dan lagu ini merupakan lagu yang membangkitkan saya untuk ingat akan doa. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu, Engkau yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Siapa yang tahu lagu ini boleh angkat tangan? Ya. Oh sedikit sekali lagi. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Bapak Ibu yang kasih, kita punya otot secara jasmani dan kita melatih otot itu supaya tidak menjadi kecil. Dan Tuhan katakan, kamu punya juga otot rohani. Kamu harus melatih otot rohanimu supaya menjadi kuat. Setiap pergumulan,
Setiap apapun yang dihadapi dalam musim kehidupan, Allah sedang melatih otot rohani kita. Dan kita setiap jam perlu dengan Tuhan. Tuhan itu unik dan Tuhan itu luar biasa. Kalau ada orang sudah mulai aman, nyaman hidupnya, dia goncangkan sedikit. Supaya apa? Supaya dia ingat sama Tuhan. Supaya apa? Supaya dia mau intim sama Tuhan. Di zaman dulu, Daud itu penuh dengan peperangan untuk memperoleh yang namanya daerah-daerah untuk orang para Israel. Sebelum perang, selalu dia masuk dalam bait Allah, dalam bait Daud, dalam kemah Daud. Dia berdoa, apa yang harus kami lakukan. Dan Tuhan memberikan petunjuk untuk dia lakukan. Saudara yang kasih, Wahyu pasal 4 dan 5, kita bisa lihat gambaran yang dilakukan Daud membangun suatu kemah. Kemah itu dipakai kemudian tempat untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Para tua-tua ada di sekeliling daripada tabut yang ada di tengah mereka, semua itu sujud menyembah kepada Tuhan. Apa yang mereka persembahkan? Di dalam Wahyu pasal 4 dan 5 berkata, mereka mempersembahkan yang namanya pujian penyembahan. Saudara, ketiga hal ini tidak dapat dipisahkan, yaitu doa, pujian, dan penyembahan. Pujian penyembahan artinya dimulai daripada kita mengenal siapa yang kita puji, siapa yang kita sembah. Jangan sampai kita memuji, menyembah di luar daripada kedaulatan Tuhan. Kita diberkati, jangan sampai berkat itu yang kita sembah. Kita dimuliakan, jangan sampai kemuliaan itu yang kita sembah. Kita harus mengenal siapa kepada Allah kita beribadah, yaitu suatu pribadi yang bobotnya penuh dengan pujian dan penyembahan. Bapak Ibu yang kekasih, kalau kita melihat ketika Tuhan hadir di bumi ini kali yang pertama, Roma 8 ayat 26 dan 27 berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 27, Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah memohon untuk orang-orang kudus. Bapak Ibu saudara kasih, doa yang benar bukan hanya sekedar mengangkat suara, saya katakan, tapi doa yang benar merupakan suatu permohonan yang keluar dari prinsip iman kita yang benar kepada Tuhan. Jadi berdoa dengan benar lahir dari iman, iman yang lahir dari firman Tuhan. Oleh sebab itu Roma 8 merupakan suatu kelanjutan dari Roma pasal 7. Nanti saudara baca, Roma pasal 7 banyak sekali membahas tentang pergumulan hidup manusia yang tidak mampu mencapai standar hukum-hukum Allah. Kalau saudara baca Roma pasal 7. Dengan kekuatan sendiri kita tidak akan mencapai standar hukum Allah. Tapi pasal 8 menjelaskan kepada kita, ada satu pribadi dalam hidup saudara dan saya, dan pribadi itu melekat dalam hidup saudara dan saya, yaitu Roh Allah yang mengambil kelemahan dalam setiap pribadi kita. Saudara kasih, setiap kita Allah mengetahui. Di sini dikatakan kata lemah ditulis dengan astenia yang berbicara rentan sekali manusia itu jatuh. Tetapi Roh itu ada dalam hidup saudara dan saya. Roh itu berdoa agar kita tidak mudah jatuh di bumi ini. Dan Roh itu berdoa dan menguatkan kita. Doa itu adalah disiplin rohani bagi orang percaya. Tetapi banyak orang, bahkan orang percaya, yang memandang berat untuk hidup di dalam doa. Next. Saudara yang kasih, tolong multimedia perhatikan yang saya ngomong ya, supaya bisa melanjutkan ya. Nah, saudara kasih, doa itu adalah disiplin rohani orang percaya. Tetapi banyak orang, bahkan orang percaya yang memang berat untuk hidup dalam doa. Coba saudara ambil kertas di rumah, hitung-hitung hidupku dalam doa ini berapa ya satu hari. Saudara, setiap jam, setiap saat kita berdoa. Doa saudara bisa doa yang berhubungan langsung dengan Tuhan ketika engkau berdiam diri di hadapan Tuhan.
Dan doa merupakan disiplin daripada kehidupan orang percaya. Kita lihat pada waktu Tuhan Yesus berdoa bersama murid-muridnya, saudara, Alkitab mencatat murid-muridnya itu tertidur. Sampai Tuhan berkata, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Hanya untuk berdoa bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, padahal doa itu merupakan modal utama, dasar daripada kehidupan orang percaya. Tapi hari-hari ini orang percaya sangat sulit punya waktu untuk berdoa. Baik doa secara pribadi maupun secara korporat. Gereja membuka banyak waktu untuk berdoa bersama-sama. Tapi sulit sekali untuk orang percaya diajak berdoa. Kenapa doa digemakkan lagi saat ini, saudara? Karena waktu Tuhan itu sudah sangat dekat. Maka Tuhan berkata, modal utama yang kukasih kepada orang percaya yaitu doa. Bagaimana kita mau hidup di dalam doa. Tuhan tahu kelemahan di setiap kita. Tuhan mengenal setiap saudara saya. Tuhan kenal satu-satu yang datang di tempat ini. Tuhan tahu. Tetapi Tuhan berkata, aku akan berikan, menjanjikan Roh Kudus dalam hidupmu, supaya kita tidak rentan jatuh di dalam kelemahan. Saudara yang kasih, Tuhan begitu baik sama kita. Roh Kudus mempunyai kemampuan agar kita punya kekuatan hidup di dalam disiplin rohani yang namanya doa. Pada waktu kita dipenuhi dengan Roh Allah, kita punya roh yang siap menolong kita, yang siap membantu kita untuk kita lahir merupakan satu pribadi sebagai manusia batinia atau manusia yang bergerak untuk masa depan dan mengalahkan segala sesuatu manusia kedagingan. Masa depan. Saudara kasih, Tuhan telah berbicara dengan tegas. Kita tidak dapat lagi berjalan dengan manusia kedagingan kita. Tapi kita harus berjalan dalam manusia batinia. Kenapa Alkitab telah mengingatkan kepada kita? Karena banyak peristiwa-peristiwa, saudara yang kekasih. Hari-hari ini yang dulu tidak pernah diukur akan terjadi, tetapi hari ini terjadi. Bapak, Ibu yang kasih, oleh sebab itu Tuhan ingatkan, kamu punya roh yang siap menolong, roh Allah yang siap menolong, membimbing kamu, dan menguatkan kamu di dalam segala kelemahan hidup kita. Saudara, hanya orang yang sombong, hanya orang yang angkuh, malas kemudian mereka itu untuk berdoa. Banyak orang Kristen, survei hari-hari ini, doanya itu saudara enggak lebih dari 5 menit, enggak. Sedikit-sedikit sekali. Tetapi Tuhan inginkan satu hubungan dengan dia. Yang mendekat seperti Daud, rindu untuk dekat sama Tuhan. Mengalami jamahan Tuhan, mengalami lawatan Tuhan. Ketika pada waktu dia menjalani hidupnya setiap saat dengan Tuhan. Saudara yang kasih, selama kita rindu untuk berdoa, Roh akan menolong kita, Roh akan mengangkat kita di setiap kelemahan-kelemahan hidup kita. Untuk kita tidak jatuh. Roma pasal 7 ditulis oleh Rasul Paulus yang merupakan murid daripada Gamaliel, saudara lihat. Paulus diharapkan untuk menjadi guru pada waktu itu, saudara, ya dikatakan. Karena Paulus mempunyai penguasaan hukum Taurat yang luar biasa, saudara. Dia pintar sekali sebagai seorang pemimpin. Tetapi di pasal 7, saudara baca Roma pasal 7, Paulus itu mengalami frustrasi yang luar biasa. Karena apa? Karena pengetahuan yang diajarkan tentang hukum Taurat, saudara, dikatakan banyak orang Israel tidak sanggup untuk melakukannya. Saudara, mereka berbuat seperti apa yang mereka inginkan. Mereka tidak mendengar lagi hukum Taurat. Tiap kali dia mau bertindak, berbuat baik, dikatakan, maka perbuatan-perbuatan baik justru dilakukan bukan perbuatan baik. Sebaliknya begitu, saudara. Sampai apa dikatakan, orang-orang itu dia merajam Stefanus pada waktu itu dengan batu sampai mati, saudara. Saya percaya siapapun yang mengalami seperti Paulus, pasti dia akan menjadi frustasi pada waktu dia mengingat apa yang kejadian di masa lalu, saudara. Paulus berkata, di dalam pasal ke-7, dia banyak mengajarkan kepada orang Israel bagaimana untuk hidup sesuai standar hukum Taurat yang dia pahami. Tetapi nggak bisa. Di pasal 8 kemudian dia berkata, segala sesuatu itu baik di hadapan Tuhan. Artinya saudara, kita harus hidup di dalam Tuhan. Pasal 8 dimulai dengan petunjuk hidup di dalam roh.
demikian juga Roh membantu kita. Saudara yang kasih, Roh Kudus itu disebut penolong, yaitu pribadi yang memberi bantuan, dukungan pada waktu kita tidak berdaya. Dan jangan lupa, kata parakletos yang ditulis untuk Roh Kudus diterjemahkan juga salah satunya menjadi intercessor. Artinya apa saudara? Menjadi pendoa. Bapak Ibu saudara yang kasih, banyak orang mengklaim dirinya pengikut Kristus. Siapa di tempat ini pengikut Kristus? Boleh angkat tangan. Banyak orang mengklaim dirinya pengikut Kristus. Saudara, dan banyak orang juga berkata, Kristus ada dalam hidupku. Buktinya apa? Kalau orang mengikut Kristus, maka percayalah, dia senang berdoa. Karena apa? Karena Yesus senang berdoa. Ibrani pasal 5 ayat 7 berkata, dalam hidupnya sebagai manusia, ia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, karena kesalehannya ia telah didengar. Saudara kasih, Tuhan Yesus adalah seorang intercessor. Saudara, karena seumur hidup Tuhan, Dia mempersembahkan doa dikatakan dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan. Dan ini dicatat di dalam Alkitab setiap pagi. Tuhan bangun berdoa. Saudara, Alkitab berkata setiap pagi, pagi-pagi benar Alkitab berkata dia bangun berdoa. Kalau saudara berkata, aku ini murid Yesus, aku ini pengikut Kristus, saudara. Kata murid itu diambil dari kata talmid, ya bahasa aslinya talmid. Artinya apa? Memiliki gaya hidup seperti seorang gurunya atau tuannya. Jadi kalau kita mengklaim orang Kristen, kita tidak berdoa, kita bertanya, siapa Tuhan kita? Siapa iman kita? Sebab kita murid, talmid, kita harus mengikuti siapa guru kita. Saudara, Roh Kudus juga disebut dengan intercessor. Kalau Roh Kudus ada di dalam kita, maka kita akan rindu berdoa. Diberi suatu dorongan, diberikan suatu kerinduan, dimanapun doa itu bukan lagi menjadi beban buat kita, tapi doa itu menjadi suatu kebutuhan yang amat penting bagi kita. Siapa murid Tuhan Yesus? Murid Tuhan Yesus angkat tangan, katakan, wuh! Kita harus punya ciri untuk senang berdoa, rindu berdoa, apalagi Roh Kudus, kita rindu berdoa. Saudara, kita dalam berkendaraan, kita bisa berdoa. Amin. Ibu-ibu sedang di dapur juga bisa berdoa. Bisa berdoa. Saudara, bukan arti tutup mata waktu kita berkendaraan. Tidak, saudara bisa berdoa sama Tuhan. Bisa. Saudara bisa berdoa intim sama Tuhan. Saya percaya doa yang lahir dari iman kepada Tuhan. Itu sangat besar kuasanya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat 2. Kamu mengingini sesuatu, tetapi tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuan kamu. Lalu kamu bertengkar dan berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa. Karena apa? Sama-sama. Karena kamu bersama-sama. 1, 2, 3, bagian terakhir. Nggak kelihatan ya. Karena kamu tidak berdoa. Orang yang tidak berdoa seperti ini. Ini, karena kamu tidak berdoa. Kamu mengingini sesuatu tetapi tidak memperoleh, lalu kamu membunuh. Saudara, pembunuhan karakter, pembunuhan mental, hari-hari ini sedang terjadi. Itu tidak dilakukan oleh orang-orang di luar Kristen, tetapi juga bisa dilakukan oleh orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Kamu iri hati karena kamu tidak mencapai tujuan seperti apa yang kamu inginkan. Lalu kamu bertengkar dan akhirnya berkelahi. Saudara yang kasih, kenapa gereja bisa berkelahi? Kenapa hamba Tuhan bisa berkelahi? Saudara, karena kamu tidak berdoa. Bukan menghakimi, tapi ini firman. Amin saudara. Amin saudara. Amin saudara, saya berdoa umat Tuhan, GBI Pekiringan My Home adalah umat Tuhan yang suka berdoa. Beri tepuk tangan bagi Tuhan.
Saudara, sekarang Tuhan Yesus itu ada di surga. Dia ada di surga karena dia pemilik surga. Roh Kudus ada di bumi. Tuhan Yesus ada di surga. Roh Kudus ada di bumi. Dan kedua-duanya baik Tuhan maupun Roh Kudus. Mereka adalah intercessor, pendoa. Ya saudara, yang tadi kita baca, Ibrani 9 ayat 24. Sebab Kristus, ini kurang jelas, bisa diganti hurufnya kurang jelas. Sebab Ibrani 9:24, saudara buka deh di HP saudara, supaya jelas. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus, buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah, guna kepentingan kita. Yang tadi tolong ditampilkan. Ibrani 9 ayat 24 berkata, sekali lagi, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus, buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah, guna kepentingan kita, demi kita. Saya percaya saat ini Tuhan Yesus pun sedang berdoa buat saudara saya. Sudah saya katakan amin? Yang pertanyaannya, apa yang menjadi isi doa Tuhan Yesus saat ini untuk kita? Saudara kan percaya, amin, Tuhan Yesus berdoa untuk kita. Pertanyaannya saudara, apa yang Tuhan doakan, isi doa daripada Tuhan Yesus? Nah, Roh Kudus tugasnya memberitahu apa yang dilakukan Tuhan Yesus kepada kita. Amin saudara. Karena Injil Yohanes mencatat, Yohanes pasal 14 ayat 26, next. Yohanes 14 ayat 26, next, mana? Nah, namun penolong yaitu Roh Kudus yang akan diutus, namun penolong yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi saudara, apa yang Bapa doakan, Roh Kudus itu datang memberitahu isi daripada doa Tuhan Yesus untuk saudara dan saya. Nah saudara, pertanyaan untuk kita semua, bagaimana kita bisa meresponi apa yang Tuhan doakan terhadap hidup kita? Roh Kudus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Perhatikan ayat ini, 14:26. Tetapi Roh Kudus akan mengatakan segala sesuatu yang aku katakan kepada Roh Kudus. Apa yang Tuhan katakan kepada Roh Kudus, kata Tuhan Yesus. Sehingga kalau kemudian kita menolak panggilan untuk berdoa, maka kita akan miss nih dengan Tuhan. Kan Roh Kudus memberitahu apa yang Tuhan doakan untuk kita. Tetapi kita menolak panggilan untuk berdoa, kita malas berdoa, kita akan miss dengan Tuhan. Makanya doanya kemana-mana saudara. Enggak tertuju dengan apa yang Tuhan sedang doakan di atas karena kita tidak berdoa. Kita enggak tahu apa yang Tuhan lakukan di surga. Apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita, kita enggak tahu, kita miss. Kenapa? Karena kita menolak untuk berdoa. Roh Kudus di bumi, Tuhan di surga. Alkitab mencatat, Tuhan berdoa untuk kita. Bagaimana Tuhan menyampaikannya? Lewat Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Roh Kudus itu intercessor. Saudara menolak untuk berdoa. Saudara nggak mengerti tujuan rencana Tuhan dalam hidup kita. Makanya banyak orang bertengkar, iri hati, dan saling membunuh. Bunuh karakter. Saudara ya, bunuh mental orang. Ya, hari-hari terjadi. Kenapa? Karena kamu tidak berdoa. Keintiman kita tidak membawa kita pada suatu pengertian. Catat baik-baik. Mengapa? Karena tidak ada pewahyuan dan tidak ada visi yang diberikan kepada kita. Oleh sebab itu kita lemah terus. Tetapi kalau kita tahu sekarang kita lemah, kita perlu bantuan dari Roh Kudus. Mau nggak mau kita harus selalu berdoa dan percaya apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Nanti Roh Kudus akan menyatakan kepada kita rancangan-rencananya. Dan harus kita lakukan. Gereja Tuhan harus mengingatkan umatnya. Untuk kita tetap kuat di dalam doa. Amin saudara. Amin.
Kita harus kuat baik doa pribadi maupun doa korporat. Kita harus doa sama Tuhan. Doa bukan sesuatu yang membosankan. Doa yang didasari oleh adanya pengenalan dan intimasi bukan sesuatu yang membosankan. Next. Saya percaya saudara yang kasih, 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 4 berkata, 1 Timotius pasal 2 ayat 1-4 berkata, karena itu pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Ayat 2, untuk raja-raja dan semua pembesar agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kerohanian. Ayat 3. Next. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah, juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan yang benar. Saudara, Paulus ini menasihatkan kepada Timotius, anak didiknya. Dia berkata, Timotius, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Kenapa? Karena Tuhan menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Bapak, Ibu, saudara kasih, doa yang didasarkan atas firman Allah. Bukan lamanya jam kita berdoa, tapi dasarkan firman Allah. Paulus berkata, ya, Tuhan ingatkan supaya kita bangkit kembali gereja Tuhan, masuk dalam satu dimensi Tuhan, adanya penuaian jiwa untuk Tuhan melalui doa-doa kita. Yang sudah saya katakan amin. Pemulihan Pondok Daud itu tercatat di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 16 dan 17. Kenapa? Pemulihan Pondok Daud itu berbicara tentang penuaian. Dikatakan, aku akan memulihkan Pondok Daud yang telah roboh. Pondok Daud berbicara dari seorang raja yang rindu akan Tuhan, menempatkan tabut di tengah dengan ada para intercessor, doa 24 jam, 7 hari seminggu berdoa. Saudara, Kisah Para Rasul 15, 16, 17, saudara baca apa yang terjadi setelah Pondok Daud dipulihkan. Penuaian terjadi, saudara. Saudara, penuaian terjadi di mana Petrus berdoa, saudara. Maka di Yope terjadi penuaian. Apa yang terjadi, saudara? Cornelius dengan seisi rumahnya itu boleh diselamatkan, saudara. Pola ibadah ini, saudara, yang Tuhan kehendaki. Bukan hanya satu orang saja berdoa, tetapi di Pondok Daud itu ada berbagai orang, berbagai suku, bangsa, dan bahasa di dalam pondok itu berdoa 24 jam. Saudara, kalau Daud berdoa sendiri saja 24 jam di pondoknya, saudara, saya percaya nggak akan mungkin itu Cornelius bisa bertobat. Kalau saudara baca, nggak mungkin. Tapi karena doa merupakan satu doa bersama-sama, itu merupakan satu kekuatan yang luar biasa. Saudara rindu nggak kalau Cirebon penuh dengan kemuliaan Tuhan? Saudara rindu nggak kalau setiap keluarga dijamah dan dilaut oleh Tuhan? Saudara rindu nggak kalau keluarga-keluarga banyak bertobat di hadapan Tuhan? Ayat ini berkata, saudara yang kasih, Ulangan 32 ayat 30 bagian A. Ulangan 32 ayat 30 bagian A. Bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1000 orang, dan 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang. Dengan kata lain, kalau kita mau lihat penuaian itu, kita harus menyatukan doa-doa kita secara korporat, maka terjadi suatu sinergi yang luar biasa. Coba saudara bisa bayangkan, kalau kita doa bersama-sama di tempat ini, saudara, akan terjadi satu kekuatan yang luar biasa. Saudara, Yohanes pasal 4 ayat 35 bagian B. Tuhan Yesus berkata, lihatlah sekelilingmu, dan pandanglah ladang-ladang sudah menguning dan matang untuk siap dituai, saudara. Ini sudah siap dituai belum hari-hari ini, saudara? Sudah siap dituai belum hari-hari ini, saudara? Saya mau tanya. Saudara yang kasih, lihat. Ya, kata tuai, saudara. Murid-murid berpikir, apakah kami harus menuai orang-orang Samaria hari-hari ini? Ayat tulis, apakah kami harus menuai orang-orang Samaria? Murid berpikir demikian. Karena Tuhan punya pandangan beda dengan orang yang tidak berdoa. Dia seorang intercessor. Lihatlah padang untuk siap menuai. Saudara, kalau baca Alkitab itu kan gak bisa dipilah-pilah ya. Comot sini, comot sana. Nah saudara, terus ini pasal 4 nih. Saudara lihat apa yang terjadi. Bayangkan saudara, Tuhan berkata demikian. Lihat padang
lihatlah padi telah menguning, siap untuk dituai. Kalau saudara baca, di situ ada seorang janda, seorang perempuan Samaria, yang dia ketemu Tuhan Yesus, dan Tuhan jamah dia, dan dia menjadi penginjil pertama kali untuk memenangkan orang Samaria. Jadi Tuhan itu intercessor, dia berkata, lihat padang menguning. Murid-murid gak bisa terima, orang Samaria mau kenal Tuhan. Bagaimana caranya? Tapi Tuhan punya pandangan yang luar biasa. Dia seorang pendoa. Makanya ada seorang perempuan Samaria datang dan dipulihkan oleh Tuhan Yesus, dan dia menjadi orang misi pertama di bumi. Dia berkata tentang Tuhan Yesus, aku kenal Yesus, aku dipulihkan, dan banyak orang kenal Tuhan Yesus. Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, ibadah hari-hari ini sering dilakukan secara online. Dan kita berpikir dengan ibadah online sudah cukup. Coba lihat ayat ini baik-baik, saudara renungkan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan. Saudara yang kasih, kalau kita tidak bertemu secara interaksi, ketemu dengan muka, bagaimana kita bisa bertukar pikiran satu dengan yang lain, bertukar pengalaman? Kalau kita tidak sedang dalam satu pertemuan seperti ini, bagaimana kita bisa menyatakan isi hati kita kepada satu dengan yang lain? Saudara, Ibrani pasal 10 ditutup dengan pengertian. Ini orang yang eksklusif, gak mau ke gereja, saudara, adalah orang yang menjauhkan diri dari pertemuan doa dengan Tuhan. Saudara, dia tidak menghargai hadirat Tuhan. Saudara, sebab apa? Sebab firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul, di situ Tuhan ada. Dan menjelang hari-hari terakhir ini akan nampak orang yang suka beribadah, artinya datang ibadah seperti pertemuan, dan orang yang tidak beribadah. Saudara yang kasih, waktu kita doa bersama, waktu kita doa korporat, doa yang kemudian diikuti oleh banyak orang seperti tempat ini, akan menjadi suatu gelombang penuaian yang begitu besar. Gereja kita dipakai oleh Tuhan sebagai gereja yang terus untuk mengajak kota-kota Jawa Barat untuk berdoa. Ada banyak kota-kota yang belum, saudara, tertarik dengan doa bersama-sama. Tugas siapa? Tugas kita. Ya, saya harus datang kepada gereja-gereja yang ada di kota Jawa Barat untuk mengajak doa. Saudara lihat peristiwa Yunus di Niniwe, maka Raja Niniwe dan para pembesarnya berkata, sekarang waktunya kita kembali kepada Tuhan. Dan dia melakukan apa, saudara? Melakukan pertobatan massal. Bahkan sampai ternak pun, kalau saudara baca di kitab Yunus, disuruh puasa sampai demikian, saudara. Kenapa? Karena niatannya, dia ingin Niniwe terjadi satu perubahan. Niatannya begitu, saudara. Kalau kita rindu kota ini terjadi perubahan dan provinsi terjadi perubahan, kadang kata lain, kita harus doa secara korporat. Sebab gelombang sinerginya itu begitu luar biasa. Bapak, Ibu, saudara yang kasih. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 24, dikatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan doa bersama. Bapak, Ibu yang kasih, inilah ciri gereja mula-mula. Sebab Tuhan berkata dalam Matius 18, ayat 19 dan 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saya mengajak kepada saudara, jangan pernah bosan dengan doa. Baik pribadi maupun korporat. Kita justru di hari-hari terakhir ini, kalau kita bertanding, saudara ya, saudara siapa yang mau keluar sebagai pemenang? Boleh angkat tangan, oh puji Tuhan. Kalau orang mau bertanding, itu garis finish sudah dekat, dia akan powerful, saudara. Pelari apapun.
petinju apapun, kalau udah ronde terakhir dia akan powerful untuk dia memperoleh kemenangan. Hari-hari ini hari terakhir saudara. Enggak berapa lama lagi kita akan melihat bagaimana Tuhan menjemput anak-anaknya. Kita sudah hampir di garis finish. Kita harus powerful gereja Tuhan. Harus korporat bersatu. Saudara, jangan sampai ada persisian pertengkaran. Alkitab berkata sebab kamu tidak berdoa. Orang yang berdoa akan saling menopang saudara. Mendukung satu dengan yang lain. Ada satu spirit yang bergerak bersama-sama berdoa. Kenapa kami harus kumpul kemarin tanggal 10 saudara? Karena kami memberikan spirit dorongan kepada kota yang doa secara korporat yang lemah. Kami doa bersama-sama supaya kota itu menjadi kota yang terus suka dan berdoa. Puji Tuhan, Cirebon suka berdoa. Tapi masih banyak kota-kota lain yang kotanya tidak suka berdoa. Masing-masing saja. Nggak ada korporat kebangun rohani supaya terjadi penuaian di kota itu. Kita bangkitkan kembali rohnya. Kita bakar lagi semangatnya. Minta api Tuhan turun. Supaya kita mau dipakai oleh Tuhan. Meresponi kedatangan Tuhan kedua kali. Dan banyak jiwa mengenal kepada Tuhan. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara. Kita masuk di dalam kehidupan yang suka berdoa. Yang sudah saya katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan.